Oke, di sini bersama saya Bagas Daniel dari program studi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai BPHTB. Pengertian BPHTB. BPHTB adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pungutan ini ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan pajak penghasilan atau PPh bagi penjual. Dengan begitu, pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak. Tarif BPHTB dan subjek yang dikenakan. Awalnya BPHTB dipungut oleh pemerintah pusat, namun setelah terbit Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, BPHTB dialihkan menjadi salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota. BPHTB dikenakan kepada seorang individu atau badan karena mereka mendapatkan hak atas tanah atau bangunan secara hukum. Tarif BPHTB adalah 5% dari harga jual yang dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP-TKP. Perbedaan bea dan pajak. BPHTB ini termasuk bea, bukan pajak. Mengapa demikian? Sebab bea dan pajak itu berbeda. Perbedaan pertama, pembayaran pajak terjadi lebih dahulu daripada saat terutang. Contohnya, seorang pembeli tanah bersertifikat harus membayar BPHTB sebelum dilakukan transaksi atau sebelum akta dibuat dan ditandatangani. Hal ini terjadi juga dalam bea materai. Siapapun pihak yang membeli materai tempel, berarti ia sudah membayar bea materai, walaupun belum terjadi saat terutang pajak. Perbedaan kedua, frekuensi pembayaran bea terutang dapat dilakukan secara insidental atau berkali-kali dan tidak terikat oleh waktu. Misalnya, membeli atau membayar materai tempel dapat dilakukan kapan saja. Demikian pula dengan membayar BPHTB terutang. Hal ini tentunya berbeda dengan pajak yang harus dibayar sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Syarat BPHTB. Ketika seseorang melakukan jual beli tanah atau tanah berikut bangunannya, maka berikut persyaratan BPHTB yang harus dipenuhi. Yang pertama, surat setoran pajak daerah atau SSPD BPHTB. Yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT PBB untuk tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fotokopi KTP wajib pajak. Yang keempat, fotokopi surat tanda terima setoran atau STTS atau struk ATM bukti pembayaran PBB untuk 5 tahun terakhir. Yang kelima, fotokopi bukti kepemilikan tanah seperti sertifikat, akta jual beli, letter C atau girik. Apabila Anda mendapatkan tanah atau rumah untuk hibah, waris atau jual beli waris, maka syarat BPHTB sebagai berikut. Yang pertama, SSPD BPHTB. Yang kedua, fotokopi SPPT PBB untuk tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP wajib pajak. Yang keempat, fotokopi STTS atau struk ATM bukti pembayaran tarif PBB untuk 5 tahun terakhir. Yang kelima, fotokopi bukti kepemilikan tanah seperti sertifikat, akta jual beli, letter C atau girik. Yang keenam, fotokopi surat keterangan waris atau akta hibah. Yang ketujuh, fotokopi kartu keluarga. Cara menghitung tarif BPHTB. Rumus dalam menghitung tarif BPHTB adalah tarif 5% dikalikan dasar pengenaan pajak dalam kurung NPOP dikurang dengan NPOP-TKP. Besarnya NPOP-TKP di masing-masing wilayah berbeda-beda, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 87 Ayat 4 ditetapkan besaran paling rendah sebesar Rp60 juta untuk setiap wajib pajak. Akan tetapi, apabila perolehan hak berasal dari waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih memiliki hubungan keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke bawah, termasuk istri, maka NPOP-TKP ditetapkan paling rendah senilai Rp300 juta. Besaran pokok pajak BPHTB yang terutang dihitung dengan mengalihkan tarif dengan nilai perolehan objek pajak setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. NPOP-TKP merupakan nilai pengurangan NPOP
sebelum dikenakan tarif BPHTB. Contoh kasus, diperjualbelikan sebidang tanah kosong di Jakarta sebagai berikut. Luasnya 1000 meter persegi, NJOP 1 juta per meter. NJOP TKP adalah 80 juta rupiah. Daerah DKI Jakarta. Harga kesepakatan antara penjual dan pembeli adalah 2 juta rupiah per meter. Maka nilai NPOP, nilai transaksinya 1000 dikalikan 2 juta rupiah. Maka didapatlah hasil 2 miliar rupiah. Besarnya PPH sama dengan 5% dikalikan dengan 2 miliar rupiah, didapatlah hasil 100 juta rupiah. Maka BPHTB-nya adalah 5% dikalikan dengan 2 miliar rupiah dikurang dengan 8 juta rupiah. Didapatlah hasil 96 juta rupiah. Ketentuan BPHTB untuk memenuhi unsur legalitas, proses pemindahantanganan hak atas tanah dan atau bangunan dibantu oleh pejabat pembuat akta tanah atau notaris. Ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam memperoleh hak tersebut secara legal sebagaimana diatur dalam pasal 91 dan pasal 92 UU PDRD. Pertama, setelah wajib pajak menyerahkan bukti BPHTB, pejabat membuat akta tanah atau notaris dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan. Kedua, kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara dan kepala yang membidangi pertahanan juga hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak tersebut setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. Ketiga, pembuatan akta atau risalah lelang akan dilaporkan kepada kepala daerah paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. Adapun risalah lelang adalah kutipan risalah lelang yang ditandatangani oleh kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara. Sanksi pelanggaran sesuai dengan pasal 91 ayat 1, 93 ayat 1 sampai dengan ayat 3 UU PDRD. Apabila terdapat PPAT atau notaris dan kepala kantor tersebut terbukti melanggar ketentuan BPHTB, maka dikenakan sanksi administratif berupa dengan sebesar Rp7.500.000 untuk setiap pelanggaran. Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara juga akan dikenakan dengan sebesar Rp250.000 untuk setiap laporan. Objek yang dikenakan tarif BPHTB, Pasal 85 ayat 1 UU 28/2009 menyebutkan objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah atau bangunan. Perolehan tersebut diantaranya dapat berasal dari pemindahan hak karena terjadi jual beli, penunjukan pembeli dalam lelang, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Lebih rinci, apa saja yang dikenakan tarif BPHTB sebagai berikut. Yang pertama, jual beli. Yang kedua, pertukaran. Yang ketiga, hibah. Yang keempat, waris. Yang kelima, hibah wasiat. Yang keenam, pemasukan dalam perseroan maupun badan hukum lain. Yang ketujuh, penunjukan pembeli saat lelang. Yang kedelapan, pemisahan hak yang menyebabkan peralihan. Yang kesembilan, terkait pelaksanaan putusan hakim dengan kekuatan hukum tetap. Yang kesepuluh, peleburan usaha atau merger. Yang ke-11, penggabungan usaha. Yang ke-12, pemekaran usaha. Yang ke-13, hasil lelang dan dengan non-eksekusi. Yang ke-14, hadiah. Adapun jenis hak dasar yang menjadi objek BPHTB meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan. Meski memiliki cakupan objek pajak luas, tidak semua perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dikenai BPHTB. Objek yang tidak dikenakan tarif BPHTB. Ada 6 pihak yang atas perolehan hak tanah atau bangunannya tidak dikenakan BPHTB. Keenam pihak yang tidak dikenakan BPHTB tersebut adalah: yang pertama, perwakilan diplomatik konsulat berdasar perlakuan timbal balik. Yang kedua, negara untuk penyelenggaraan pemerintahan atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Yang ketiga, badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan. Yang keempat, seorang individu atau badan karena konversi hak dan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama.
Yang kelima, wakaf atau warisan. Yang keenam, digunakan kepentingan ibadah. Oke, sekian atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.